إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, kembali kita senantiasa untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa datang di tempat ini untuk menghadiri seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk menjalankan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan bisnis, tinggalkan kesibukan dunia kita, segala macam aktivitas untuk sejenak menghadapkan diri kita, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para ahlul bait, istri-istri beliau dan keturunan beliau, yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim senantiasa menjadikan mereka sebagai panutan-panutan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini, yang tentunya dengan mengikuti mereka, dengan mencontoh mereka, kita bisa mendapatkan sekaligus kebahagiaan dan ketentraman di alam akhirat insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada beliau. Sekalipun ujiannya tidak seberapa dibandingkan dengan ujian-ujian yang kita hadapi di permukaan bumi ini. Yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah satu ujian dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tidak memakan makanan atau buah dari sebuah pohon di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam terperdaya dengan tipu daya daripada syaitan laknatullah alaihi, iblis, maka dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini. Dan di dunia ini pun kita mendapatkan begitu banyak ujian-ujian di hadapan kita jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai darul ibtilah, tempatnya untuk menerima berbagai macam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang datangnya secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan yang namanya musibah itu, menurunkan malapetaka itu, begitu juga dengan ujian antara satu dengan yang lain. Qul nahbitu jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada istrinya dan sekaligus kepada iblis laknatullah alaihi, turunlah kalian semua, tinggalkan surga ini, turun ke dunia ini. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian akan menjadi musuh daripada yang lainnya. Walakum, dan bagi kalian dunia itu adalah mustaqarrun, tempat tinggal kalian, wa mata'un ilahin, dan perhiasan bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, memang sudah menjadi hukum atau sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini bagaimanapun hakikatnya tidak akan pernah mengalami namanya kerukunan antara satu dengan yang lain. Sudah sunnatullah. Sekalipun kita senantiasa berusaha untuk melakukan hal tersebut, namun ada saja perkara-perkara yang membuat manusia itu berpecah belah antara satu dengan yang lainnya, baik dalam tataran yang namanya keluarga, masyarakat, suku, agama, apalagi antar negara. Namun demikian jemaah sekalian, bukan berarti bahwasanya kita tidak punya upaya untuk senantiasa melakukan usaha-usaha untuk menyatukan, apalagi kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau kita pikir-pikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia ini saling memusuhi antara satu dengan yang lain? Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak boleh bertawakal dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui takdir yang kita hadapi di hadapan kita nanti. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di esok harinya. Tidak tahu kondisi kita setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu jemaah sekalian bagaimana kondisi kita. Yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan berbagai macam hal di permukaan bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala juga membuka jalan asbab
menempuh ikhtiar yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak umat manusia untuk kembali kepada fitrah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak berpangku tangan dan mengatakan, sudahlah manusia ini kalau tidak mau diajak ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau beriman silakan beriman. Kalau mau kafir ya silakan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak pernah berhenti mengajak manusia untuk senantiasa kembali kepada fitrahnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ada di antara sebagian orang-orang Quraisy didatangi berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didakwahi supaya mereka masuk ke dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengutip tentang perkataan sebagian sahabat dan mengatakan, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu memberikan nasihat kepada satu kaum yang mana mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang pedih kepada mereka. Tapi para nabi mengatakan, qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yahtadun. Mereka mengatakan bahwasanya boleh jadi dengan mereka diajak, senantiasa diajak untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ma'ziratan ila rabbikum, sebagai adanya uzur, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahwasanya ketika masih ada orang yang ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa beralasan bahwasanya ya Allah, kami telah menyampaikan risalahmu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'allahum yahtadun, dan kata mereka boleh jadi ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh kita memvonis ketika ada orang yang mungkin sudah berulang-ulang kita ajak, kita dakwahi, kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak bergeming menerima dari apa yang kita sampaikan. Tapi boleh jadi suatu saat apa yang kita sampaikan tersebut, sekalipun mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, suatu saat itu akan menjadi satu hal pelajaran dalam dirinya, dalam hatinya, sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jangan pernah kita merasa bosan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya semuanya itu merupakan hal yang bisa mengantarkan manusia ke jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu-satunya jalan untuk mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah azzakumullahu jami'an. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwasanya agama kita merupakan agama dakwah, sehingga kita dengan saudara-saudara kita tidak pernah berhenti untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain.
Ketika kita melihat saudara kita ada yang melakukan satu pelanggaran, maka tugas kita adalah untuk mengingatkan saudara kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ada di antara saudara kita yang memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran tersebut. Selama kita yakin bahwasanya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang sahih itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jemaah sekalian, tentunya kita sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri kita, senantiasa berupaya untuk membenahi diri kita, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang banyak digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Begitu banyaknya bertebaran di hadapan kita fitnah-fitnah yang tidak sedikit membuat orang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan jemaah sekalian pada hari ini bahwasanya ketika kita pada hari ini masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ada orang yang besok lusa hanya karena jabatan, hanya karena harta benda, hanya karena perempuan atau yang lainnya dari perkara dunia ini, dia meninggalkan keistiqomahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa zira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha." Boleh jadi ada seorang hamba yang dalam kehidupannya dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga sampai-sampai antara dirinya dengan surga itu hanya tinggal sehasta, kata Rasulullah. Namun tiba-tiba didahului oleh takdirnya, di penghujung hidupnya dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya jemaah sekalian. Kalaupun ada orang atau ada di antara kita yang masih bergelimpangan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wa inna minal 'abdi la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa zira'." Dan boleh jadi ada di antara hamba itu yang mengamalkan amalan penduduk neraka dalam kehidupannya sampai-sampai jaraknya antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Lalu di penghujung hidupnya, didahului takdirnya, dia melakukan amal-amal kebaikan, amal penduduk surga, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, jangan pernah kita bangga diri. Jangan pernah menganggap bahwasanya kita lah orang yang paling benar, orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya itu semakin mewariskan rasa takut dalam hati kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati kita lalu kita celaka di penghujung hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fil Quds. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin li'ilai kalimatik
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على أعدائهم اليهود المغتصبين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، أنت آخذ بناصيتهم. اللهم دمرهم ودمرهم ودمرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.